Ada banyak kisah misteri yang tersimpan di berbagai daerah. Salah satunya mengenai pasar setan di Gunung Lawu. Pasar setan memang tidak terlihat secara kasat mata, namun sebagian orang pernah menemukan hingga memasuki pasar setan yang menautkan ini. Salah satunya adalah seorang pendaki asal dari 3 raksa yang bernama Nanda. Dikisahkan bahwa ia dan 4 rekan pendakiannya mengalami kejadian mistis yang luar biasa di saat mendaki Gunung Lawu pada tahun 2016. Bahkan salah satu temannya pun sampai hilang. Kejadian menyeramkan Nanda di Gunung Lawu pun sempat rekam dalam kamera, dan berikut adalah videonya. Oh iya. Mudah-mudahan pecelnya masih ada. Udah lama nih nggak kena sama. Dikarenakan kejadian ini pula, Nanda dan rekannya mengalami trauma untuk mendaki gunung hingga sampai saat ini. Mau tahu kisah kelanjutannya seperti apa? Duduk manis, siapkan cemilan, dan selamat mendengarkan. Halo, Bang Nanda. Oleh. Sehat, Bang? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini jauh-jauh dari 3 raksa datang ke studio besok pagi yang pastinya ingin menceritakan pengalaman pendakian horornya nih. Dan Bang Nanda ini mempunyai channel YouTube juga, Bang, ya? Iya, betul. Dan mengangkat cerita-cerita horor juga. Di situ nama channelnya Klimis Official, Bang, ya? Betul. Apa sih, Bang, arti Klimis Official itu? Klimis itu artinya klimaks misteri. Klimaks misteri. Klimaks namanya Klimaks misteri. Iya, biar klimaks misteri ya kan. Iya, benar. Nah, lu kan di sini membawakan cerita pengalaman horor lu, Bang, ya, pastinya ya? Pastinya. Dan yang pastinya juga tentang pendakian gunung nih. Betul. Kalau boleh tahu cerita pendakian gunung di gunung mana nih, Bang? Gue di Gunung Lawu. Gunung Lawu. Dan gue pertama kali naik gunung. Ini tahun berapa, Bang? Kalau Tahun 2016. Tadi sih gue udah sempat mendengar ceritanya Bang Nanda nih ya. Jadi ini cerita sangat horor banget. Dan bagi teman-teman semua yang menyimak video ini, lu simak sampai habis karena di situ banyak banget pelajaran-pelajaran nanti bakal kita dapatkan, dan yang pastinya lu bisa mengambil sisi positifnya dalam cerita yang nanti akan dibawakan oleh Bang Nanda di Gunung Lawu tahun 2016. Oke, mungkin kita nggak usah berlama waktu lagi, dan lu mungkin penasaran dengan ceritanya seperti apa dan kayak gimana, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Ya, ini kejadiannya tahun 2016 Bang ya. Iya. Waktu itu sih gue bertiga nih dengan temen gue, satu kantor, cuman beda departemen, ya kan, beda manajer. Itu kita lagi makan. Ya gue kasih tau aja namanya, Bang. Boleh. Kevin sama si Isal. Kita lagi di kantin nih. Gue emang gak pernah naik gunung sama sekali, Bang. Cuman 2 orang ini sering lah naik gunung. Oke. Ke Gunung Semeru, Gunung Rinjani, Gunung Lawu pun ini pernah. Cuman dengan via jalur yang berbeda. Waktu itu Cemoro Sewu dia bilang. Kita lagi ngobrol, kita lagi makan, ngobrol. Gue dengerin aja nih dia cerita ngobrol tentang gunung lah, apalah gitu. Gak lama dia akhirnya bilang gini, kita ke Lawu lagi yuk, tapi lewat via Candi Ceto. Oh, oke. Jadi sebelum ini lewat jalur yang berbeda ya? Jalur yang berbeda. Ini kata si Kevin nih. Katanya sih dia pengen lihat lewat Pasar Dieng. Gitu. Kan Ceto, katanya lewat Pasar Dieng katanya. Dia ngajak gue. Karena gue awam, belum pernah naik gunung, Bang. Emang gue selalu, mereka lah di kantor tuh udah bestie banget tuh ibaratnya. Ya dia ngajak gue, ayo enggak, ikut lah. Kali ini lo harus ikut ke Gunung Lawu. Gitu. Lu gue sering ngajakin, lu gak pernah ngikut loh. Gitu kan. Jujur aja, Bang, gue gimana ya? Gue masih trauma tentang kejadian gue dulu tuh waktu SMA tahun 2006, gue pernah ke Curug. Itu kejadian horor juga yang mengalami temen gue yang sampai pingsan juga ya. Gue masih trauma saat itu, dan dia ngajakin gitu, gue nggak mau lah, gue masih trauma gue. Udah ini seru, udah lu ikut. Gue dengan gue alasan lagi, gue nggak punya carrier, gue nggak punya peralatan naik gunung lah ya, setengah sepatu tentang trekking itu ya, Bang.
headlamp nggak punya lah itu. Gue udah alasan begitu pokoknya gue, tapi mereka tetap kekeh gue harus ikut. Tenang, carrier ada, headlamp ada, gue pinjemin semua, lu tinggal bawa diri sama bawa duit gitu. Tapi dalam hati kecil gue penasaran juga bang sama gunung ini ya, sama gunung lah ibaratnya. Gue ngeliat orang-orang lihat status dia di Sabana atau apa kan, wah kayaknya cakep banget nih, indah kan, ngilangin stres juga. Dan akhirnya yaudah gue putusin, yaudah ikut deh gitu. Akhirnya kita putusin, kita ikut jadwalin nih, kita bikin cuti 4 hari ya, di hari Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, itu 4 hari kita cuti. Dan diizinin nih cuti nih, kan karena beda manajer lah ibarat. Diizinin cuti. Nah persiapan kita ngumpul di tempatnya si Kevin bang, dari Selasa itu. Nah gue tanya lagi sama Kevin, ini kita bertiga doang. Kata Kevin, enggak, gue ngajak teman gue 2 orang lagi. Namanya ya gue sebutin ya, nah Tole sama Imam. Ini teman Kevin nih 2 orang. Ya. Oke deh kalau gitu. Ngumpul di tempatnya Kevin nih. Udah gitu kita ke Kalideres kan, rumah dia di Jakarta tuh. Dan terus kita berangkat sana naik bis. Naik bis jam 10 siang, kita di hari Selasa kita berangkat. Sehingga cerita kita nyampe di terminal Karangpandan. Ya, terminal Karangpandan itu sekitar jam 11 malam bang. Udah nyampe, ya. Gua pikir deket nih dari sini kan. Udah deket nih. Apaan? Kita mesti nyewa lagi mobil carry katanya gitu kan. Langsung iya kan mobil carry. Kita masih naik mobil carry lagi buat ke base camp Ceto gitu. Oh ya udah deh. Saat itu mobil carry lagi nggak ada bang di terminal tuh. Lalu sewa mobil carry gitu. Lagi sepi lah ibaratnya. Udah kita lapar nih. Kita ke warung dong, ke warung makan. Kita makan dulu situ. Kita makan, asik makan. Mereka lagi pada makan, gue udah kelar makan nih. Gue liat dari ujung terminal ya, mau keluar terminal tuh, gue liat ada mobil carry. Pas banget mobil carry tuh, ya kan. Gue inisiatif, gue samperin dong. Mobil carry itu ya gue samperin, anak-anak pada makan biarin. Gue samperin. Dari jauh, ya udah mau deket mobil carry nih. Itu di tempat supir, udah ada orangnya nih. Wih ada supirnya nih dalam. Gue samperin. Pas gue sampai di tempat supir itu yang gue lihat ya bapak-bapak pakai topi lah, bapak tua sekitar umuran 40 sampai 50 tahunan. Gue bilang dong ke dia, Pak, saya mau nyewa mobil carry-nya untuk ke base camp Ceto, bisa nggak Pak? Gitu. Nah gue nih pas itu bapak tua itu cuman jawaban ngangguk doang bang. Gitu. Gue positif aja dong. Oh mungkin apa gitu gimana, ya udah. Gua coba untuk teman gue nih, gue periksa saku gue. Begonya gue nggak bawa HP. Hah? Gue nggak bawa HP nih, HP gue di tas, di warung. Oh, gue kirain ketinggalan di rumah. Kan kalau gue bawa HP, ketika itu gue tinggal telepon. Ya kan, gue tinggal telepon ini siap nih, bawa nih barang ya kan. Jarak dari itu ke warung lumayan gitu kan. Bego banget gue gak bawa HP nih, kan HP gue di tas. Ya udah akhirnya gue balik. Itu nyamperin anak-anak ke warung. Bro, ayo kita siap berangkat nih. Mobil carry udah gitu. Udah gas deh ya. Kita balik lagi ke mobil carry itu. Ya gue samperin dong. Ke depan. Itu bawa apa yang tadi ngobrol sama gue, dalam carry itu nggak ada. Nggak ada bang. Gue heran gitu. Anjir. Ini kemana bapaknya? Gue cengak-cengok nih. Nyari ke depan, nyari ke belakang, gue nginderin carry itu ke warung sana juga nggak ada gitu kan. Lu kenapa ya, temen gue nanya segitu. Bapaknya nggak ada, ke warung kali. Wah nggak tahu dah, tungguin aja dah gitu kan. Kita tungguin tuh sampai bapaknya ada tuh. Nggak lama datang anak muda ya, sekitar umuran lu sama gue dah bang gini. Ya datang naik ke gue, Mas ngapain nih mas gitu. Terus gue bilang, saya lagi nungguin supir ini pak, bapak, saya mau nyewa. Itu mas saya itu bilang gini, yang bener aja mas, ini mobil saya. begitu gue langsung kaget bang. Pas dia bilang gitu, gue terkaget-kagetnya be. Yang bener mas, orang tadi saya ngobrol sama bapak kok, bapak tua. Mas ini aneh gitu. Saya dari tadi di sana no, katanya. Saya ngeliatin mas dia tadi datang sini sendiri, ngobrol sendiri, nyengok-nyengok.
Terus tiba-tiba mas datang bawa rombongan gini ke mobil saya. Emang mas mau ngapain gitu? Saya mau nyewa mobilnya mas. Gitu. Tapi situ gue merasa kayak gimana bang ya? Masih kaget lah gue, ibaratnya yang bener aja nih. Dan di situ si Kevin iniin gue, udah nggak usah dibahas apa yang lu lihat maksudnya. Tangan gue digituin, udah jangan dibahas. Udah gue ngomong dong sama mas ini, mas ini saya mau nyewa mobilnya buat nganterin kita ke Ceto base camp. Oh gitu. Ya udah kalau ini ayo kita berangkat. Gitu. Udah tuh akhirnya fix kita jadiin tuh. Di situ gue merasa itu siapa ya bapak tadi bang saat itu. Terus juga akhirnya gue naik mobil itu. Dan gue naik itu, kita sebelum berangkat ke base camp, kita ke pasar dulu nih bang, pasar Karangpandan tuh. Kita nyari logistik gitu di minimarket segala macam. Dalam minimarket, gue keluar dari minimarket nih ya. Gue ngeliat bapak tuh itu lagi di seberang market bang. Bawa apa yang ada di dalam mobil itu? Iya, di seberang minimarket. Gue keluar dari minimarket nih. Gue udah jauh. Gue bapak yang tadi ya kan. Gue mau samperin. Cuman ada mobil lewat gitu. Set, tuh bapak nggak ada. Hilang. Dan si Sevin manggil gue, ayo Bran masuk yuk, udah malam gitu. Udah masuk tuh gue, akhirnya gue masuk. Singkat cerita gue nyampe di base camp itu jam 11:30 sampai jam 12 malam bang ya, di base camp. Nah, di base camp itu sepi, cuma ada orang yang base camp doang yang punya base camp tuh. Dan nggak ada pendaki lain nih? Nggak ada pendaki lain, sepi nih. Kok sepi ya, kata si Kevin nih. Udahlah, nggak apa-apa, kita istirahat tuh, duduk di situ. Kan di depan ada meja tuh, duduk di situ. Kevin ngomong ke yang base camp nih, mas nih nggak ada pendaki lain nih. Gitu. Untuk saat ini sih belum ada yang naik nih bang. Gitu. Mungkin besok kali pagi ada. Ya udah kita ngambil pusing kan, akhirnya kita istirahat di situ, tidur. Besok paginya kita prepare lah ya bang ya, buat persiapan simaksi semua. Kita prepare semua lah pokoknya. Itu belum ada pendaki yang datang lagi kan, cuman rombongan gue berlima. Tapi info dari yang base camp itu kan, di atas ada 2 rombongan, itu ada sekitar 8 orang di atas nih, udah dari hari Sabtu ke Jumat kemarin gitu. Kemungkinan hari Rebo ini kan, waktu itu Rebo pagi jam 6 atau jam 7 lah, dia bakal turun kemari gitu. Kemungkinan sih kata gitu. Oh ya udah, ya berdoa aja nanti juga ada yang ke atas kok gitu. Cuman infonya kalau dia di atas emang lagi agak kabut nih, kata gitu. Hati-hati katanya. Ya udah, kita prepare, kita baca doa, kita briefing, kita masuk trek jam 7 tuh, kita jalan jam 7. Kita masuk trek, begitu. Biasa ya bang ya, nggak ada apa-apa tuh. Itu emang indah banget ya Conceto bang ya. Bagi yang tahu Conceto lah, tahu lah ya bang ya. Itu indah banget, kita disambut dengan suasana yang bagus gitu. Karena gue pertama kali ke gunung bang, gue waduh speechless lah ya berarti. Wih begini juga ya, bagus nih loh, candi peninggalan gitu kan ya. Udah masuk lewat terus. Hingga akhirnya gue nemuin Candi Kete. Iya. Ya kalau tahu Candi Kete ya bang ya, kita naik Candi Kete. Dan di Candi Kete itu gue temu rombongan, 2 rombongan itu. Lagi turun atau? Lagi mau turun. Oh. Ketemu tuh bang di Candi Kete. 2 rombongan, 8 orang deh pas tuh, rame kan. Nah, di situ kita ngobrol-ngobrol dulu dah sama mereka nih. Dan gue kebelet kencing tuh bang. Ya kan, gue kebelet kencing, gue kencing di Candi Kete nih, di seberang itu di hutan gitu. Iya. Masuk situ gue kencing. Dan dengan bersamaan dengan si Tole juga udah kencing juga, tapi beda arah nih, beda tempat lah ibarat kencingnya ya. Ya gue kencing di pohon, teman kata si Kevin itu, lu jangan jauh-jauh ya kencingnya, biar gue bisa lihat, karena gue awam kan, jadi gue sama mereka diawasin nih. Iya. Ya udah tuh gue kencing, gue balik nih nggak lama, gue balik. Nah si Tole ini lama banget bang. Nggak balik-balik tuh. Iya, ini lama banget sih Tole. Lu Tole bareng sama lu nggak kencingnya? Agak, lu nggak tahu kemana tuh, kencing beda arah. Lama nih kita tungguin nih ya kan, sambil ngopi apa ngerokok lah. Nggak lama datang nih si Tole. Ya, cepet. Terus dia si Kevin ngomong, lu kemana lu kencing? Soalnya gue lama banget sih lu. Iya. Ya, enggak, ini doang gue beser kata dia gitu.
Ya udah akhirnya kita jalan lagi dong. Ya, jalan lagi menuju pos 1. Posisinya sih Imam di depan, Kevin di kedua, ya gue di tengah nih bang. Ya, terus di belakang si Isal sama paling belakang si Tole gitu. Lu kalau belakang tuh abis itu sweeper kali ya. Iya, sweeper. Iya. Pokoknya gue di tengah lah, karena gue awal banget kan, belum pertama kali gue naik gunung tuh bang. Nyampe di pos 1 biasa aja, cuman gue kaki gue rada pegel bang. Pegel itu mungkin gue pertama kali ya. Kaget ya. Kaget kali ya bang ya, pegel banget itu. Dan itu gue turutin, gue pakai celana pendek. Ya kan, gue rutin pakai, gue ada minyak tutut, pegel banget ya berarti. Istirahat dulu di pos 1 tuh. Nggak lama kita jalan lagi ke pos 2. Nah, di pos 2 gue berhenti nih. Gue ngedenger suara gong bang. Gong. Iya, suara gong yang dipukul gitu. Dung, dung, dung 3 kali. Gue ngomong nih sama anak-anak nih, lu denger suara gong sih? Anak-anak jawabannya ya nggak denger saat itu. Padahal itu masih pagi, sekitaran jam 10 apa jam 11 gitu ya. Jam segitu lah ya. Nggak denger gue, udah kali lu halusinasi aja kali lu gitu kan. Serius gue nggak denger suara gong nih gitu. Udah nggak usah diapa-apain. Udah nggak lama kita jalan lagi. Itu bener-bener bang, dari pos 2 ke pos 3 itu jalan gila. Gue pertama kali bang ya terjal ya bang ya, pegal banget kaki gue lamanya di gue jujur aja, lamanya di gue istirahat dulu, terus ngurut-urut kaki gue dulu gitu kan. Ya anak-anak ngerti sih gitu kan, karena paham gue juga baru gitu. Diurut-urut, kadang diurutin juga sama anak-anak tuh gitu kan di jalur. Nah di perjalanan yang mau ke pos 3 tuh tengah jalur itu, gue kan duduk tuh bang ya di kayak tanah kosong gitu bang, sambil diurut tuh sama si Kevin. Gue ngeliat di ujung di hutan ya ada pohon, dan situ ada gue liat bapak-bapak tua yang di terminal. Iya, Di atas gunung. Dan gue kaget di situ bang, ibaratnya itu bapak-bapak yang terminal yang gue lihat nih, penampilannya sama, pakai topi, pakai kaos, ya celana panjang, sama gitu. Aneh gue situ, gue mikir ini orang apa bukan gitu loh. Dan gue ngoleh tuh, gue nggak mau lihat lagi. Gue nunduk gini, dan gue lihat lagi ke depan, itu nggak ada bapak-bapak itu. Itu nggak ada, itu paling masih jam 11-an lah, jam 11 siang lah, jam 10-an lah gitu. Gak lama, gue udah fit kan, udah kita lanjut lagi. Duh, gue masih terasa nih gue kalau denger cerita, masih terasa kaki gue bang. Kita lanjut lagi ke pos 3. Sampai di pos 3 ada bebek aja lah bang ya. Ya itu ada mata air tuh. Ya kan, ada mata air, kita isi air situ kan. Kita selonjoran lah bang, gue capek banget sumpah. Nah di samping itu juga si Tole sama apa yang dirasain sama gue juga sama. Tapi dia bukan kaki, badan dia berat. Saat itu di pos 3 itu, badan gue berat banget ya, kayak gitu. Si Tole seperti itu. Dan akhirnya ya kita istirahat lama di pos 3 bang. Tiduran dulu lah, apa kan itu juga mau ajan zuhur ya. Istirahat dulu lah, lama dari pos 3 kita makan dulu situ. Dan gue lagi selonjoran, gue di pohon itu, ada pohon, di ujung itu ada pohon gede ya. Yang gue lihat, itu bayangan kayak apa sih, hitam. Tapi lu tau ini bang, kayak orang samurai, pakai baju samurai hitam gitu. Pasukan gitu. Kenshin. Hitam gede. Itu nih pohon sampingnya gitu. Gue lagi ngurut-ngurut, gue liat itu apaan nih, batang pohon apa bukan gitu. Gue penasaran kan bang. Tapi bukan batang pohon, hitam gitu. Ngeliatin ke arah gue dengan mata merah tuh. Gue liatin lagi, gue nggak berani juga, dan akhirnya gue noleh ke bawah, gue liatin lagi ke atas, itu udah nggak ada. Itu gue ngerasa kayak dipantau saat itu. Gue ngerasa kayak dipantau. Dan si Tole pun juga udah mulai kayak orang yang ini deh, apa sih, bengong gitu. Kayak bengong, terus dia merasa sakit badannya itu juga. Dan akhirnya kita udahlah istirahatin dulu deh biar badan fit ya, tiduran dulu apa gimana.
Udah gitu gue lanjut lah ke pos 4 nih. Itu sudah jam 3-an lah kita lanjut ke pos 4. Kalau di jalur mau ke pos 4 itu kita nemu pohon-pohon kayak pohon pinus bang, kanan kiri ya bang ya. Nah di kita lewatin itu kita disambut bang sama angin gede banget. Angin gede itu gue dingin banget itu saat itu. Ini angin gede banget nih Pin. Iya kita berhenti dulu nih bang, berhenti kan, kita pakai jaket lah berarti biar nggak dingin banget deh, jaket tuh dingin banget emang saat itu. Angin gede banget, sambut dengan angin gede, dan nggak lama hujan rintik, turun hujan. Ya udah kita pakai jas hujan saat itu, jas hujan. Itu kaki gue juga udah mulai sama apa yang gue rasain, pegel-pegel juga. Terus juga si Kevin juga sama, si Tole udah badannya pegel. Mereka nanya, lu gimana, lanjut gak nih? Udah lanjut lah gitu. Emang rencananya kita ngecamp di Sabananya bang. Oke. Ya rencananya ngecamp di Sabana itu. Oke lanjut lah, bisa gitu. Kira kita lanjut. Nyampe di pos 4 itu sekitar jam 4-an ya, jam 5 lah nyampe di situ. Emang lama sih bang, kita banyak berhentinya di situ. Karena santai lah iya, santai. Karena gue juga sama si Tole emang lagi kurang enak gitu. Itu keadaan lagi hujan gerimis gitu ya. Nah itu udah mau persiapan yang namanya mau gelap bang, ya kan. Itu udah persiapan kita siapin headlamp segala macam. Ya kan itu masih hujan juga kita masih pakai jas hujan ya. Udah gelap tuh. Dari pos 4 tuh kita mau ke Sabana itu ya. Udah gelap tuh, maghrib. Kita nunggu maghrib dulu deh, ya kan. Udah nunggu maghrib dulu bentaran. Boleh kita jalan, kita briefing dulu nih bang, anak-anak. Nih udah malam nih, ya kan. Usahain lu kalau ngeliat apa-apa kanan kiri udah jangan apa-apa dah, maksudnya jangan diem aja udah, jalan aja terus ikutin jalur. Emang saat itu dari pos 3 ke pos 4 tuh jalur gila bang, bener gila, naik terus nggak ada obat bang, parah. Dari pos 4 juga mau ke itu juga parah sama. Ya kan kita banyak berhentinya, tanpa gue yang kayak begitu, aduh. Udah tuh kita briefing kayak gitu. Oke, kita paham. Kita jalan, lanjut jalannya. Gue yang namanya awam bang ya, baru pertama kali naik gunung, ngerasain malam itu horor banget bang. Iya. Ya enggak? Wah gila ternyata kayak gini, udah kagak ada lampu, lampu cuma di lampu gue doang. Ya kan? Wah serem juga nih. Kita jalan terus tuh naik tuh bang. Naik hingga akhirnya kayak udah agak landai. Dari jauh udah kelihatan tuh bang Sabana tuh, ya kan. Depan ada Sabana noh, udah dikit lagi dah ibaratnya ya. Tapi yang gue lihat nih headlamp di ujung itu mau masuk ke arah Sabana, makhluk gede yang hitam itu tuh, yang tadi di belakang pohon itu. Iya, yang kayak samurai kayak gitu dah, pas baju gitu. Itu ada di situ. 2 orang, 2 kanan kiri tuh di tengah pinggir hutan. Udah gitu kita melewatin itu. Jadi kita mau lewatin dia bang. Iya. Di situ gue bertanya-tanya, nih apa yang gue lihat, anak-anak ngeliatnya ya. Gue nggak berani ngomong bang, ibaratnya udahlah jalan aja lah gue. Katakan, lu kalau nggak tahu apa udah nggak usah apa-apa, jalan aja. Katakan anak-anak gitu kayak terapin gitu. Itu gue diem ya. Cuman mata gue masih ngeliatin ke sono gitu nih, asjrit, gede banget. Gue baca doa di situ. Gue ngelewatin tuh bang, itu masih ada 2 orang ini. Jadi gue ngelewatin. Gue nggak tahu nih anak-anak lihat apa enggak ya. Gue lihat, ya anjir. Itu gue merem, gue jalan, gue nunduk aja ke bawah. Gue samping gue kanan kiri kan itunya tuh makhluk 2 gede itu. Wah anjir gue bilang, Bismillahirrahmanirrahim. Gue baca-baca dah pas itu. Udah gue lewatin, akhirnya kelewat tuh bang. Pas gue kelewat, gue agak nengok ke belakang nih. Ternyata kan belakang masih ada si Sal sama si Tole. Iya. Itu masih ada tuh makhluk itu. Masih ada? Ya, ngatin kita. Aduh. Ngatin kita. Situ. Singkat cerita udah sampai di Sabana kan ya. Di Sabana itu emang gelap banget ya bang ya. Waduh.
Gua pertama kali itu gua rada takut gitu bang, ibaratnya Pin, ini beneran nih. Saat itu nggak ada pendaki lain, Iya. gue doang berlima, gitu kan. Ini kita berlima doang di sini. Udah lu nggak usah takut, kita gue dan anak-anak gitu kan. Udah nggak usah bikin macam-macam lah. Serem juga kan, akhirnya bikin tenda, kita tenda tuh bang, tenda. Udah kita masuk itu jam 8-an lah bang, jam 8 malam. Jam 8 malam. Hujan masih gerimis tuh. Kita akhirnya dalam tenda aja dah, ya kan? Iya. Dalam tenda kita bikin makan semua itu, makan itu. Nah si Tole agak menggigil di dalam tenda. Begini aja dia. Dan kita ngeliat Tole, lu kenapa Le? Itu nggak tahu, badan gue menggigil nih. Gue pegang nih agak panas bang badannya dia. Gitu, ada panas. Dia ditambah juga gue rada pegal juga kaki gue, Iya. ya kan? Aduh gimana nih, gitu kan? Terus gimana lu mau naik gak summit gak besok, gitu kan? Terus si Tole bilang kayaknya enggak deh gue, di sini aja. Udah tuh habis makan kasih obat tuh dia kan, kasih obat, gitu minum obat. Gue juga minum obat nih bang, gue rada badan gue juga nggak enak, gitu. Akhirnya mutusin si Tole nggak naik ya, terus juga gue juga rada nggak enak juga, gue nggak naik. Sekaligus gue nemenin si Tole. Iya. Ya kan, udah lu bertiga lu naik, gue di sini dan nemenin si Tole. Tole tidur nih, udah jam 9:30 malam lah. Dia tidur duluan tuh, karena badannya gak enak. Oke, ya udah dia tidur duluan, gue masih ngobrol sama anak-anak lah ibaratnya. Dan gue buat kencing bang, kencing di sabana nih, ya kan, di pohon-pohonan gitu lah. Gue minta anterin si Kevin, Pin temenin gue Pin, gue kencing Pin. Anterin si Kevin, gue kencing. Nah di saat gue kencing, itu gue masih kepikiran sama yang makhluk gede hitam itu bang. Iya. Ada nggak ya kira-kira ya gitu. Ternyata nggak ada, ya kan, kosong. Udah gue kencing, dan situ gue ngeliat bapak tua itu lagi. Iya, bapak tua itu masih ada, dan gue bingung situ bang. Dan cuman gini dia, geleng. Dan gue ngerti itu maksudnya apa ya, cuman geleng itu. Dan gue ngeliatin dia, udahlah gue langsung balik gue ke tenda sama si Kevin. Abis gue kencing tuh. Dan itu gue tidur ya bang, 11 malaman lah gue tidur. Dan gue gak tau anak-anak udah tidur apa enggak ya. Gue liat anak-anak masih bangun sih. Gue tidur. Nah di saat gue tidur, gue mimpi. Jadi mimpi gue ini ibarat kayak nyata juga bang ya. Mimpi gue ini gue berada di sebuah pasar. Sebuah pasar yang dimana tuh rame banget. Tentang transaksi pasar seperti apa sih, ya kan? Tahu kan bang? Ada penjual, ada pembeli. Tapi yang aneh di situ, gue liat mukanya datar. Datar itu maksudnya nggak ada ekspresi gitu. Nah, datar itu dalam artian dia nggak ada ekspresi, bukan nggak ada muka, nggak ada apa ya. Dia nggak ada ekspresi. Melakukan transaksi, udah gitu, balik jalan gitu. Gue ngikutin itu jalan dan gue bingung di situ. Ini pasar, tapi gue sadar bang, sadar gini, gue kan di gunung, gitu loh. Gue ngapain di pasar? Kan gue di gunung, gitu. Emang di pasar, di gunung emang ada pasar ya, gitu. Gue berpikiran kayak gitu, gue sadar saat itu. Sadar gue di gunung gitu dalam mimpi gue tuh. Gue harus temen anak-anak nih, gitu kan. Gue jalan, deketin tuh pasar ya. Tiba-tiba ya di sebelah kanan gue ada penjual yang nawarin gue makan ayam kayak udah dipanggang gitu deh. Mas, cobain nih ayam, enak mas, gratis mas. Gitu. Gue heran dong nih, tiba-tiba nih orang nawarin gue makan. Oh enggak mas, saya masih kenyang. Nah pas di luar makan itu gue ngeliat penjual itu kan. Nah di belakang penjual itu, di belakang itu ada bapak yang terminal itu lagi bang, dengan posisi, dengan pakaian yang sama, bawa topi sama kaos, celana panjang gitu. Lah itu bapak yang tadi di belakangnya. Gue mau samperin, itu udah hilang pas mau samperin. Gue samperin, lah kok hilang gitu kan. Aneh sih itu bang. Dan gue nggak mau ini kan, nggak mau makan. Terus gue nanya sama penjual ini, mas, kalau keluar dari pasar ini lewat mana ya? Mas tinggal ikutin jalan ini aja. Lurus aja ikutin jalan ini. Kata dia begitu bang. Oh tinggal tinggal ini ya? Iya.
Gue ikutin tuh jalan ini. Emang di situ gue sadar gue harusnya ada di gunung. Gitu, harusnya gue ada di gunung nih. Itu kok gue ada di pasar gitu. Gue lewatin itu, enggak, akhirnya gue tiba-tiba gue ada di kanan kiri hutan. Gue di kayak tengah jalur, kanan kiri hutan. Gue ada di hutan nih. Gue nengok belakang dong. Pas gue nengok belakang, tuh pasar nggak ada. Anjir banget kan bang, tuh pasar nggak ada. Dan gue heran. Pasar tuh harusnya nih pasar gue ada nih belakang. Itu udah tuh jadi jalan setapak kan kiri hutan belakang gue. Wah anjir, mau nggak mau dan gue harus mau, gue lewatin jalan itu dong. Gue harus nemuin temen gue nih, temen-temen gue nih di mana ya kan. Gue ikutin tuh jalan, tiba-tiba di depan gue ngelihat kayak sebuah kerajaan atau itu sebuah istana ya, gue nggak ngerti. Gede lah lumayan, kayak kerajaan zaman dulu gitu. Itu ada 2 orang yang jaga di depan pintu dengan pakai tombak gitu, ya kan. Lah, kok gue ada di sini nih, udah kerajaan kayak kerajaan zaman dulu nih perasaan, ya kan. Itu gue bertanya-tanya lagi nih, yang bener nih di gunung ada beginian, ya kan. Di saat gue lagi bingung, tiba-tiba ada 2 orang makhluk gitu bang, yang hitam, gede, yang kayak Kenji gitu, dorong gue masuk ke dalam istana. 2 orang kanan kiri, masuk dalam istana. Setelah gue dalam istana, gue kaget, ini siapa, lu siapa nih berdua gitu kan. Dia diem aja pokoknya tuh, gue ke istana. Dalam istana gue ngeliat itu ada ratu yang lagi duduk pakaian hijau, cantik lah pokoknya. Dan dia bilang gini ke gue, kamu lihat sebelah kanan kamu. Gue liat sebelah kanan gue dong, gue masih di ini nih sama 2 makhluk itu, kanan kiri. Gue lagi ke kanan, itu Tole bang. Tole temen gue, dia lagi di kerangkeng, dia lagi di tangan gini, begini aja. Terus dia nggak pakai baju, cuma pakai celana dalam. Jadi gue langsung, le, gitu kan. Dia nggak bangun, dia nggak sadarkan diri gitu deh. Terus dia bilang gini si ratunya itu, kamu kalau mau selamat, jangan berani-berani ganggu saya. Ini teman kamu, mau saya jadikan budak di sini. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Mau jadikan budak di sini. Itu gue heran dong, ya kan. Gue bilang, maksudnya gimana? Ini maksudnya gimana mau di sini gitu? Udah, kamu keluar sekarang kata gitu. Gue langsung dibawa keluar bang sama 2 makhluk itu. Gue bawa keluar istana, gue dibawa gitu. Gue tanya sama 2 makhluk nih, ini gue bawa kemana? Dia diem aja, gak ada jawaban. Hingga akhirnya gue liat dari depan itu kayak jurang bang, jurang. Wah anjir, gue mau dibuang kali ke jurang gitu kan. Udah di ujung jurang, gue udah kayak orang mau dieksekusi. Dia, gue madep ke dia nih, 2 makhluk itu. Dia itu makhluk gede banget sumpah, asli merinding gue. Itu 2 makhluk itu sekaligus, dan dia nendang gue bang ke jurang. Dia nendang gue ke jurang. Itu ternyata bawa air sungai. Plus gue jebur, gue bangun. Gue bangun dari mimpi gue. Pas gue bangun, astagfirullahaladzim ya Allah. Itu mimpi apa beneran? Gue bingung gak? Allahu Akbar, gue baca-baca istighfar ya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Di kanan gue kan handphone. Gue liat handphone. Wih, jam 9 pagi. Ya. Nah, gue sadar. Baru sadar tuh pas gue liat handphone. Samping gue Tole. Ya kan? Gue liat samping gue sebelah kanan. Tole nggak ada bang. Hah? Tole nggak ada. Tole beserta carrier-nya itu nggak ada. Wah anjir nih Tole nggak ada nih. Di situ gue langsung mikir, apa mimpi gue bener ya? Gitu bang. Gue keluar tenda, seret. Gue teriak-teriak nih, le, woi lu di mana le? Gue berani gila lu teriak bang. Gue sendirian di situ. Iya. Wah gila, gue antara berani sama takut-takut dah. Kan? Gue awam juga. Akhirnya gue masuk lagi dah. Gue duduk. Gue mikir dengan jernih nih. Gue biar mikir jernih ya Allah. Nah di saat itu pikiran gue cuma doang. Antara Tole ngikut ke atas
summit ya. Atau Tole mau bener-bener diambil sama Ratu. Untuk jadi budak. Betul. Nah di saat itu gue mikir sih tuh, apa bener kemungkinan apa nih ya? Masa iya sih bang? Gue mikir lagi, masa iya nih dia tega sih ngebangunin gue kalau berempat naik gitu loh. Iya, ninggalin lu sendirian gitu ya. Iya gitu kan. Masa iya tega sih? Wah gila bener kalau dia mah tega ninggalin gue nih. Kan gue tahu sendiri gue baru naik gunung, ya kan? Kampret juga kalau memang bener gitu. Tapi di sisi lain gue berpikiran takutnya dia bener-bener dibawa sama Ratu. Seperti itu. Akhirnya gue berpikir jernih, gue berpikir dan gue lapar, ya kan? Gue bikin mie dah tuh dalam. Gue bikin mie biar tambah otak gue jernih lagi nih saat itu. Gue makan, gue ngeteh ya kan. Nah, habis selesai makan, lama-lama cuaca dingin bang. Dingin banget sumpah. Kok dingin banget ya. Akhirnya gue pakai jaket double tuh bang. Pakai jaket double dalam tenda. Jaket double. Itu masih dingin. Wah gila dingin banget nih. Gue liat dong keluar bang. Set. Wah itu kabut udah agak turun bang. Gue liat dari jauh, wah kabut mau turun nih. Nah pikiran gue, oh kayaknya nggak mungkin ini di atas mau turun nih. Ya kan, otomatis dia mungkin berhenti dulu di Boiem atau apa gitu kan. Kita nggak tahu tuh kan. Wah bakalan lama nih dia turun ya kan. Udah gue diem aja di tenda bah. Udah saat itu gue mutusin gue diem di tenda sampai anak-anak datang. Gitu. Gue diem di tenda, makin dingin. Gue pakai sleeping bag. Gue masukin sleeping bag, gue set. Udah lumayan dah tuh, ya kan. Hingga akhirnya gue denger suara langkah kaki nyamperin tenda gue. Plak. Gue pikir anak-anak nih, apa anak-anaknya ya. Tapi nggak mungkin juga nih kabut nih, ya kan. Dan di situ lama-lama muncul bayangan. Dan itu bayangan yang hitam itu bang. Yang dua makhluk gitu. Iya, Allahu Akbar, ini dua apa nih makhluk itu nih. Waduh, gue nggak berani nih kayaknya nih. Belum berani keluar dah. Dan dia ngiterin tenda gue bang. Ngiterin tenda gue. Nah, di saat dia ngiter tenda gue takut ya. Akhirnya gue buka sleeping bag. Gue nyari dah alat yang namanya kayak pisau gitu kan. Pisau, terus apa sama panci tuh. Gue siap tuh di dalam tenda bang. Gue takutnya ini bukan makhluk gaib, orang gitu, atau makhluk buas gitu kan. Gue takutnya itu. Gue dari dalam tenda, gue persiapkan diri nih, buat bela diri. Gue ngeliatin di jalan, cukup. Hingga akhirnya dia berhenti di depan tenda gue yang buka tuh. Iya. Wah, anjir dia berhenti lagi. Dia berhenti. Udah lama, suara kelenteng-kelenteng kayak kereta kencana gitu bang, datang. Lama-lama bayangan itu makhluk itu ya menghilang, menjauh dari tenda ke arah suara itu. Setelah dia ke suara itu pergi tuh kereta kencana itu, kereta apa sih pergi. Dan gue situ bersyukur alhamdulillah dong, alhamdulillah alamin ya Allah dia nggak ada. Itu gue bersyukur banget alhamdulillah ya Allah. Gue berdoa terus saat itu. Terus gue buka tuh tenda tuh gue sendiri, emang udah nggak ada. Itu masih kabut makin tebal bang. Waduh tebal lagi bang. Itu udah jam 10 apa jam 11 gitu. Anak-anak belum turun. Udah gue di tenda aja deh. Saat itu gue di tenda terus. Hingga akhirnya gak lama suara anak-anak nih dari jauh kedengeran nih. Ngobrol-ngobrol gitu deh. Alhamdulillah nih anak-anak turun nih. Ya kan? Pas banget nih. Ya kan, gue keluar bang. Kabut udah mulai hilang, udah gak hilang. Keluar. Betapa kagetnya gue bang. Yang gue lihat ya dari tenda, lihat dia turun tuh di sabana tuh. Cuman bertiga. Si Tole nggak ada. Di situ gue bengong. Kebengongan. Nih yang bener nih. Berarti Tole kan nggak ngikut naik. Turun tuh. Si Kevin langsung. Dak lu ngapa lu bengong gitu. Enggak lu bertiga naik. Iya gue bertiga. Si Tole nggak ngikut. Enggak. Lah kan si Tole udah bangun duluan bang ternyata.
Maksudnya gimana? Lu nggak bangunin gue? Lah kan Tole udah bangun duluan. Ya gue udah pamit sama si Tole buat naik gitu. Pagi-pagi gitu. Tapi si Tole ini nggak ikut summit. Gak ikut summit bang. Dibangun aja. Dibangun aja. Ternyata si Kevin sama aku udah pamit sama si Tole. Ya kan? Ternyata Tole udah bangun sebelum gue bangun. Dan di situ gue heran. Lu yang bener, Pin. Bener. Lu kenapa sih? Bingung amat katanya. Dia ke tenda bang. Si Kevin nih. Tenda. Buka tenda. Stolnya nggak ada. Lah stolnya kemana ndak? Kerir ini kok nggak ada dah? Gitu katanya. Gue langsung bilang, nah itu yang gue bingung. Dia nggak ada dari tadi. Anjrit. Dia bener ngikut lu? Kagak. Nah di situ tuh bang kita mulai panik bang. Terus gimana Tole ndak? Mana gue tahu. Gitu. Orang dari tadi gue di tenda, lu kabut. Gue pikir nih ya, lu tuh ninggalin gue berempat. Ninggalin gue sendirian, lu berempat, gue di tenda. Lu gila tega banget lu kalau ninggalin gue berempat naik ke atas. Enggak, gue bertiga doang. Gitu. Wah, Tole kemana nih? Gue gak tau. Di saat itu gue mau cerita tentang mimpi gue, tapi gue gak berani bang. Gue gak berani saat itu. Tentang apa yang terjadi saat itu gue gak berani. Gue takut. Udah saat itu, yaudah kita beresin tenda loh, kita cari Tole. Gitu kan. Udah kita bergegas, kita cari beresin tenda semua segala macam, kita cari Tole. Situ gue bengong, gue duduk aja bang, gue nggak beresin tenda. Situ gue bengong gini, bete Tole, apa bener dia di bawah sama Ratu? Iya. Gue mikir gitu bang. Situ gue deg-degan, bodo amat dah tuh anak-anak pada inin tenda ya, gue diem aja dulu. Udah selesai dia inin tenda, nyamperin gue, Kevin nih, dah, woi, kenapa Pin? Lu jangan bengong gitu. Udah, ini kita tahu Tole nggak ada nih. Kita nggak tahu nih Tole kemana. Ya kan? Kita pikir positif aja. Oke tuh, kita ngumpul nih, briefing lah kan. Ini kita cari Tole nih, gitu kan. Kita cari Tole, kita ke bawah. Cari bantuan juga kalau emang kita nggak ketemu Tole, gitu kan. Terus juga gue minta sama kalian, si Kevin yang ngomong, lu jangan bego-bego banget ya, jangan bego deh. Kita panik nih, tapi jangan bego. Maksudnya tuh gini, kita panik, tapi jangan sampai Panikan kita bikin kita jadi ya, sengsara gitu. Ya, kan? Dia bilang gitu karena gue tau lah Kevin udah lama banget naik gunung lah. Iya. Dan lu juga jangan banyak bengong dah. Gue mohon sama lu gitu kan. Lu jangan banyak bengong ya. Lu turun aja kita bareng-bareng. Kalau mau berhenti. Gitu. Kita ikutin apa gini lah. Gitu. Ya udah kita siap tuh bang, kita turun. Itu sekitar jam 2 siang lah. Jam 2 siang. Kita turun ke bawah ke pos 4. Itu turun, itu dalam keadaan masih itu gerimis ya, gerimis turun. Kita sedia langsung jas hujan kan, turun ke pos 4. Pos 4 kita teriak-teriak tuh bang, Tole nggak ada, pos 4 nggak ada. Dan kita berharap ada yang dari bawah naik ya bang ya. Iya. Ada dari bawah naik terus kita ngomong Tole gitu bang. Kita berharap itu, kita berharap ada pendaki naik nih ke atas nih. Iya. Siapa tahu ketemu Tole dari bawah gitu kan. Udah tuh kita turun lagi ke pos 3 tuh jalan terus. Itu licin-licin gimana ya bang ya, lumayan agak hujan gerimis kan, semalam kan emang habis hujan. Kita terus turun ke bawah, nyampe di pos 3 gue minta istirahat, kaki gue pegal masih ya kan. Istirahat dulu ya Pin ya. Udah nggak apa istirahat dulu, pokoknya gue bilang apa, kita panik tapi jangan ini gitu kan. Udah istirahat aja dulu deh, kita berdoa aja mudah-mudahan Tole udah di base camp. Iya. Ya kan, kita berdoa aja Tole udah di base camp. Soalnya dia bawa carrier juga bang gitu kan. Iya. Ya kan, mudah-mudahan sih udah di base camp dia nih. Gitu. Ya udahlah, mudah-mudahan. Gua ketemu bapak-bapak itu lagi bang. Yang terminal. Oke. Dan dia bilang gini nih. Gua nggak tahu tuh artinya apa ya. Maksudnya diarahin? Iya arahin, suruh ke bawah lagi mungkin kali ya. Di jalur. Oh. Kan gue di pos 3, pos 4 tadi. Pos 3 dia ini gini, suruh jalan lagi gitu. Gue nggak ngerti tuh. Nah, gue langsung bilang ke Pin, udah kita jalan yuk Pin. Bener nih lu udah kuat gitu. Udah. Ya udah, kita jalan lagi ke bawah nih. Jadi itu sambil berdoa bang, ibaratnya mudah-mudahan Tole ketemu nih, ada nih. Sampai di pos 2, ya kan. Kita istirahat lagi. Ya kan.
Gue juga udah gak enak juga. Gue istirahat lagi deh. Gue mau tamat Pin ya. Gue istirahat dulu nih Pin. Ya udah nggak apa-apa. Slow aja. Sambil nyari-nyari lah deh. Anak-anak nih teriak-teriak, tole. Nggak ada jawaban bang. Jadi saat lagi teriak-teriak gitu, kita ngedenger gong lagi di pos 2 gitu. Gong yang waktu lu denger ketika lu naikin. Betul. Dung, kali ini gede banget bang. Dung. Dan kali ini yang denger nggak cuman gue, anak-anak semua denger. Gue langsung, denger kagak? Iya gue denger. Suara gong bang itu. Itu kadang masih gerimis hujan ya, gerimis. Itu udah mau sore, ya bang udah sore. Tuh. Mau sore, udah mau maghrib lah ya ibaratnya bang ya. Kita putusin, itu udah di pos 2, nanti dulu deh. Nunggu ajan maghrib dulu nih. Kita siapin headlamp, ya kan? Mau gelap tuh kan ibaratnya. Udah mau gelap, terus ada di situ kita briefing lagi. Ini udah mau gelap. Kita tetap nyari tole nih. Ya, maksudnya kanan kiri lah apalah. Tapi kalau lu mau sesuatu, lu jangan teriak kali apa ya, diem aja gitu. Udah tuh. Kita habis itu turun ke bawah, ya kan? Dari pos 2 tuh turun. Hingga akhirnya gua ke Candi Kete lagi. Iya. Dan gua ketemu si Tole. Kita semua temu Tole di Candi Kete, Bang. Kondisinya dari tiduran aja kepapar, pingsan. Di Candi Ketenya. Di dalam. Di situ. Carrier-nya juga masih di samping, pingin dia. Kita lihat, kaki kan. Samperin Tole bener. Tole dalam keadaan udah nggak ada sadarkan diri ya. Itu, tapi kita megang nadinya bang. Masih dinyut nadi tuh. Jadi hujan dingin kan. Hujan kita selimutin dia tuh bang. Biar nggak kedinginan apa selimutin. Gue selimutin lah kain lah, apa jaket gitu selimutin. Nah kita putusin bingung nih bawanya gimana. Akhirnya kan si Isal badannya gede. Nah Isal ini gendong dia deh. Kita angkat nih si Kevin buat ngaro si badannya si Isal, si Tolenya ke badannya si Isal. Udah gue yang gendong gitu. Lu bawa carrier gue, terus bawa carrier si Tole ya kan. Udah tuh itu kita buru-buru tuh bang, gitu di dalam Candi Ketenya. Kita masuk ke dalam Candi Kete tuh kan dibatasin Candi Kete tuh. Kita masuk ke dalam situ, di tangga naik ke atas gitu. Di situ itu turun tuh dari Candi Kete ke base camp kan nggak terlalu jauh-jauh banget deh. Dia turun ke atas tuh. Pokoknya harus nih sampai di base camp. Keadaan Tole ya kan. Udah selesai, singkat cerita kita nyampe di base camp bang. Nyampe di base camp, kita langsung ini apa? Ada pendaki lain terus itu. Baru datang. Kenapa bang? Ini temen gue. Oh, minggir dulu gitu kan, masukin ke dalam base camp tuh. Nah dari orang base camp itu ngambil kayak orang pintar dari sana bang. Emang di situ emang nadinya masih ada bang, masih ini deh. Cuman dia nggak sadarkan diri aja gitu. Iya. Cuman yang tangannya sih agak luka, tangannya si Tole ya. Itu gue bingung nih, gue berpikiran di situ. Apa dia dibawa ratu dibuang di sini ya gitu kan? Apa yang dilakuin Tole nih gitu kan? Sampai kayak gini gitu. Gue berpikiran di situ. Emang gue nggak cerita anak-anak nih belum. Gue nggak berani saat itu kan. Tiba-tiba nggak lama datang orang pintar gitu kayak gitu, Ustadz itu bang. Datang. Dan dia langsung kasih Tole ke tangannya si Tole nih. Tangannya Tole itu ya masih ada nadinya nih. Terus dia merem, duduk di samping Tole itu, merem. Nah nggak lama dia bangun. Dan dia bilang ke kita, Ini si Tole bawa punyanya milik ratu. iya, jadi dia kayak bawa batu warnanya hijau. Itu bagus batunya bang, warnanya hijau. Itu ada di dalam tasnya. Dia ngambil di Candi Kete waktu kita kencing. Oh, waktu lu berangkat mendaki nih ya? Iya, kan kita berhenti dulu di Candi Kete. Iya, buang air kecil. Gue buang air kecil. Gue sama si Tole pindah mencari. Iya, di situ Tole dapat batu. Di situ Tole dapat batu di situ. Oh iya. Dia ambil batu itu. Dan gak cuma batu, Tole minum bir di situ. Makanya Tole lama tuh. Ternyata dia bawa bir kali. Kita emang nggak pernah periksa tasnya bang. Nah ternyata bawa bir.
minum alkohol di situ. Iya. Dan situ gue anak-anak anjir kesel ya kan. Tapi kasihan sama Stole ini. Keadaan kayak gitu. Udah kamu pasti ini. Cuman saya ngomong dulu nih kata si yang Obatin ya. ini orang pintar. Saya ngomong dulu sama Ratu gitu. Nah dia nggak tahu deh merem aja dah tuh. Sambil nggak napas gitu deh. Ya kita nungguin aja dah ya kan. Nggak lama dia ngomong lagi nih si bapak itu. Salah satu caranya biar dia balik, kamu balikin batu itu ada di tas ke Candi Kete. Iya. Gitu. Malam ini juga, hari ini juga kamu harus balikin itu batu hijau itu. Karena itu punya Ratu gitu. Wah, anjir gue balik lagi dong ke atas ya kan bang. Udah malam jam berapa? Jam 11, jam 12, setengah 12-an lah. Mau nggak mau itu. Ya udah, gitu kan. Kita buka tuh. Itunya kan ambil tuh. Emang bener bang batu ya kan. Iya. Tuh. Nah, yang ke atas gue, Kevin, Imam sama satu anak muridnya si bapak-bapak itu ya. Jadi yang di situ si Isal kan capek katanya ngendong si Tole. Gue di sini aja deh. Gue capek banget badan gue ngendong si Tole gitu kan. Ya udah kita berangkat ke atas. Nah si Kevin ribet sama kamera bang. Dia emang dokumentasi kamera kan dia itu dokumentasi semua tuh ya kan. Dia ribet sama kamera gue mana ya? Dicari di tasnya dia tuh. Kok kamera gue nggak ada ya? Gitu. Lah mana gue tahu lu nan kamera. Lagi lu ngapain sih mikirin kamera? Ini dulu nih. Baru lu mikirin kamera gitu kan. Itu penting nih. Dia maksudnya dia tuh mau dokumentasin si itunya. Iya. Pas ngembalin batunya itu. Iya. Lu nggak usah lah mikirin gitu. Nanti aja. Ya udah gitu kan. Akhirnya naik kita ke atas. Gua balikin itu batu. Gua naik lagi dong ke atas. Suasananya itu beda bang. Mencekam banget ya suara-suara burung hantu kayak gitu ya. Jam 12 malam gila bang. Naik lagi pakai headlamp semua. Nyampe lah gue di Candi Kete ya. Nah di Candi Kete itu ada dua makhluk hitam yang tadi itu. Jadi kan Candi Kete kan ada naik tangga tuh. Iya. Nah di situ tuh dua makhluk itu. Kanan kiri gitu. Kanan kiri. Di samping kiri tangga. Iya. Di situ. Waduh. Gue nanya Kevin nih. Pin lu liat gak? Ya gue lihat gede banget lagi tuh makhluk ya kan. Ya udah nih. Gue ngasih ke murid si itu dong. Biar dia yang balikin. Gue bertiga gak berani bang. Gue gak berani nih balikin ngasih ke sono. Gue ngasih ke muridnya ini. Pak balikin. Gitu tuh dia balikin. Kita masuk ke Candi Kete tuh bang. Masukin pagar itu kan. Gue bertiga di belakangnya si muridnya ini. Muridnya ini ngasih tuh ke ini. Dan dibilang taruh ya di situ. Taruh di bawah. Plek. Datang bang Ratu dari atas. Ah serius? Serius. Gue gak tau muncul dari mana, tiba-tiba datang aja, turun. Cung. Dari atas candi tuh. Iya. Turun. Wah anjir tuh Ratu lagi. Itu Ratu yang gue mimpin semalam nih, dalam hati gue ya bang ya. Makasih ya kamu udah balikin ini. Dan satu pesan buat kalian kata dia. Dan kamu selamat karena saya menghargai apa yang di belakang kamu. Dia nunjuk ke gue bang. Dia nunjuk ke gue. Gue nggak diapa-apain sama dia karena dia menghargai gue apa yang ada di belakang gue. Dan gue nggak tahu siapa itu di belakang gue. Maksudnya gimana dalam hati itu ya. Dan ini teman kamu. Satu pesan lagi, jangan pernah naik ke Gunung Lawu lagi. Ke gunung apapun, dia akan selalu saya tandai. Gila nggak bang? Dia pesan gitu doang ke kita. Dan gue cengok, gue bertiga kayak orang bego udah gitu. Takut, emang gimana ya takut-takut gini teh. Itu aja pesannya katanya. Dia ambil tuh batu, dan naik ke atas tuh sama dua makhluk itu, hilang seketika. Dan saat itu kan gue berempat ya, cabut gue langsung bang, turun ke bawah bang. Agak lari gitu bang, ngeliatin tuh, gue turun ke bawah gue. Nggak tau kenapa tuh gue lari aja udah, turun ke bawah. Nggak lama, balik gue kan ke base camp. Pas sampai gue ke base camp,
Itu si Tole udah duduk. Udah gini aja. Sadar tapi cuman bengong. Dia sadar nih, udah matanya udah kebuka. Duduk, mata ada cuman bengong aja gitu. Ada bengong gitu. Gue ngomong nih sama Ustadz ini, kan apa orang pinter. Pak, itu udah kita balikin. Cuman ada pesan dari dia. Kalau dia saya selamat karena apa yang ada di belakang saya. Dia menghargai apa yang ada di belakang saya. Terus juga si Tole ini nggak boleh ke Gunung Lawu lagi atau ke gunung manapun, dia akan selalu ditandai sama ratu itu. Dia cuma jawab itu doang tuh Pak Ustadz itu. Dan ternyata jawaban Ustadz ini, kamu tahu nggak siapa yang di belakang kamu? Bapak tua pakai topi, kaos pendek. Jerit bang. Yang ketemu di terminal. Betul. Ternyata itu yang jago gue bang. Di situ dia selalu ngasih gue tanda di situ. Dia selalu ada, dia selalu muncul, dia selalu ngasih tanda ke gue ternyata. Di situ gue bengong dong. Wah anjir. Berarti dia dong yang ngasih gue tanda. Dan di situ Tole ada sadar nih. Kevin orangnya agak toksik nih bang. Maksudnya dia agak kesel, kata emang dia orangnya gitu dah. Mau ngajar si Tole. Anjing lu le. Udah waktu gue ini dong. Udah Pin, jangan itu dulu. Ini kan gara-gara lu. Lu tahu nggak lu? Gitu. Ini gara-gara lu anjir gitu. Si Tole cuman bilang, gue minta maaf katanya. Gue minta maaf, gue juga bawa minuman. Lu tahu, lu kan udah lama naik gunung gitu. Lu tahu gimana larangan yang di gunung gitu. Lu ngapain lu bawa minuman? Terus lu ngapain lu ngambil kayak gitu gitu. Kan sebelum naik kita udah briefing gitu. Gue nggak tahu, tiba-tiba gue ada hasrat buat ngambil itu batu, kata si Tole. Buat ngambil itu batu. Ada hasrat omongan, lu harus ambil ini, lu harus ambil ini. Seperti itu. Dan gue nggak tahu sama sekali Pin. Gue minta maaf buat kalian semua ya. Gue minta maaf katanya. Tai kata si Kevin kan. Kesel dah Kevin tuh. Itu udah jam 2 malam bang ya. Jam 2 mau jam 3 lah. Otomatis gue nginep lagi dong di situ. Itu udah di hari Jumat bang. Jumat pagi. Jumat dini hari lah. Udah tuh dengan redanya, udah gitu. Udah kita nginep lagi situ bang. Tapi kita misah nih masih Tole. Kita rada kesel nih. Ya kan? Ibaratnya gue diem-dieman dah sama Tole nih, kita nih bertiga, berempat ini. Kevin udah gedek banget kayaknya kan. Udah akhirnya tidur. Kita balik besok paginya bang. Besok paginya jam 8-an lah kita balik. Dari itu kita diem-dieman aja bang sama si Tole ini bang. Sampai balik ke Jakarta nih. Iya. Gue diem-dieman aja bang sama si Tole. Nah nyampe di rumah Kevin ya. Kan kita ngumpul di rumah Kevin tuh, segala motor semua di rumah Kevin. Setelah ngomong lagi, lu kenapa lu pada demin gue gitu kan. Gue tahu gue salah gitu, cuman jangan gitu caranya dong gitu. Ya udah kita maafin nih gitu. Kita maafin nih salah lu nih kan. Lu juga udah kena ininya kan. Lu denger kan, lu nggak boleh ke Gunung Lawu lagi. Apa ke gunung manapun nih, lu udah ditandain sama ratu lu gitu. Iya sih, gue nyesel nih, gue juga agak takut nih gue kalau balik lagi ke gunung gitu, dia bilang Soleh. Ya udah tuh, kita maafan kan. Itu Jumat siang ya, Jumat ya. Gue balik, kita pada pulang. Ya. Paginya dari Sabtu itu, si Kevin nelfon gue bang. Ya. Dia nelfon gue, dia bilang, "Dah, kamera gue ada di tas." Dan nemuin kamera dia di tas. Lah kan kemarin kamera lu gak ada waktu itu. Ada nih kamera gue baru cek lagi, ternyata ada kamera gue. Gitu kata dia. Terus kenapa? Gak tau, gue mau ngecek ini dulu ya. Tuh, gue teleponan nih bang. Gue speaker kan, gue sambil gue pagi-pagi itu gue ngopi lah, gue rokok. Dia cek itu di laptopnya, dia masukin di laptop ya kan, card itu. Dan dia bilang ke gue lagi gini, "Dak, ini dokumentasi kok pada hilang ya? Dokumentasinya pada hilang bang." Semuanya?
cuman nyisain satu video, cuma ada 3 video lah, 3 video, terus ada satu foto yang dimana dia udah di puncak bertiga nih, gitu. Cuman lu kemari dah, dia ngeliat satu video, terus dia nyuruh gue buat ke rumahnya, lu kesini deh sekarang, ini ada video yang mungkin lu harus tahu, gitu. Oke dong, gue kesana dong, gue penasaran juga bang, kan? Gue kesana ke rumahnya, apaan sih nama video apaan sih? Gitu. Ini yang gue heranin, videonya kok tinggal 3 ya, padahal gue banyak banget bikin video. Juga kok foto cuma 1 nih, cuman gue bertiga nih di Puncak gunung. Gue tanya nih sama si Kevin, Pin di puncak rame emang? Kan bukannya lu bertiga doang naik? Gitu. Ada satu orang solo hiking, gitu. Dia lewat Cemoro Sewu, ketemu di situ, dan dia minta buat motoin mereka bertiga. Katanya si Kevin, si solo hiking ini mau lewat Candi Ceto baliknya, ya kan, bareng lah ya ibaratnya sama kita. Cuman tersendat waktu itu di Boyem karena hujan, terus juga kabut turun. Dia lama nih Boyem katanya, gue lama nih Boyem, gue tersendat itu kabut sama hujan, jadi gue lama nih Boyem gitu. Nah dia turun tuh, dia lewatin Pasar Dieng bang katanya si Kevin. Dan pendaki yang solo hiking itu, ya kan, dia di belakang, paling belakang. Dia nggak sadar nih bertiga nih anak-anak itu nengok ke belakang, tuh pendakinya nggak ada. Iya, terus gue tanya, itu pendaki siapa? Gue nggak tahu, katanya gitu. Tiba-tiba nggak ada aja. Dan di saat itu gue langsung bergegas cepet gue lah. Ibaratnya gue udah deh turun buru-buru saat itu, katanya gitu. Dan Kevin bilang lagi ke gue, tapi enggak, ini lebih penting lagi, lu lihat video ini. Gue lihat ada satu video, dan dia lagi di Pasar Dieng. Mereka bertiga nih, Kevin, Imam, sama si Isal. Nah, mereka bertiga nih di Pasar Dieng nih, Imam, Kevin, sama si Isal ya. Nah, si Kevin ini bikin vlog, biasa, ya kan, pakai kamera tuh, ya kan, begitu. Masuk Pasar Dieng nih, dia ini Pasar Dieng nih, Pasar Dieng coy. Ya. Nih kamera, ya. Jadi kamera ngebelak mukanya dia lah. Tanpa sadar, ternyata itu makhluk yang hitam gede itu, yang kayak itu, muncul di kamera. Ada tuh tapi. Ada videonya bang. Waduh. Boleh tuh nanti gue liat ya. Iya, lihat deh. Itu bener-bener jelas banget. Itu hitam, dia kayak baju yang gue bilang itu ya, samurai gitu bang. Dia di belakang Isal, di belakang. Jadi dia mau masuk, mungkin dia sadar kamera dan dia berhenti. Gitu. Tapi terekam. Gue bilang sama Kevin, astagfirullahaladzim Pin, kenapa lu? Ini yang gue mimpi dan gue ketemu nih sama makhluk ini. Dan gue lagi sendiri, waktu itu di tenda. Yang bener lu. Iya. Wah, kacau. Terus ini yang kita lihat juga kan yang di Candi Ketek. Bener. Ternyata dia fokus masuk di kamera itu, Bang. Dan itu ada kenangannya di situ. Dan kita masih heran nih, Bang, yang herannya gini. Kok deh ninggalin video, cuman video dia doang gitu. Ada beberapa video, 2 video yang mungkin sebentar doang gitu. Saat gue lagi malam dan saat gue Candi Ketek lagi ketemu gitu. Dan itu video itu nggak kehapus, dininggalin itu. Itu jadi pertanyaan sih, Bang. Yang lain pada kehapus semua tuh ya. Dan gue nanya bener-bener berkali-kali, gue nanya sama si Kevin, lu ngapus nggak? Enggak. Itu dia, Bang. Dan dari situ gue, wah gila, gokil nih. Dan gue kayaknya buat naik gunung nggak dulu deh ya. Gue masih trauma, Bang, tahun 2016 itu. Emang anak-anak sekarang lagi nggak naik gunung dulu nih, Bang, sejak kejadian itu. Dan berarti semenjak dari Gunung Lawu sampai tahun ini belum naik gunung lagi. Belum naik gunung lagi. Iya. Ini udah 6 tahun ya. Iya. Dan si Tole ini juga nggak naik gunung juga. Iya, Tole juga nggak naik gunung. Tapi lu masih berkomunikasi aktif dong sama mereka nih. Kalau si Kevin misalkan satu kantor sama gue. Oh. Iya kan? Kalau si Tole ini? Si Tole ini kan temannya si Kevin sama si Imam ya. Temannya si Kevin tuh 2 ya. Gue info dari Kevin sih dia nggak pernah naik gunung lagi semenjak kejadian itu.
Dan mungkin apa yang dibilang sama Ratu yang dibilang itu dia Betul. pegang gitu ya. Heeh. Wah ini dampaknya sangat luas banget ya Bang ya. Bener bang, gue Gila sampai segitunya ya. Kalau boleh tahu ya batunya Ratu itu batu apa sih? Ada informasi dari si nah batu itu ternyata emang punyanya si Ratu ya, gue nggak tahu punya si Ratu itu batu itu. Batu itu kayak batu kayak macam kayak lu tahu batu yang nunjuk-nunjuk kayak lu tahu Superman atau nggak bang? Kristal gitu. Oh iya iya piramid-piramid gitu. Nah, gitu, iya kayak gitu. Cuman kecil segini segalaman. Nah ada kayak duri gitu. Iya. Warnanya bagus banget, hijau. Nah saat itu emang momen mau di videoin, cuman nggak hilang. Apa kameranya? Kameranya itu tiba-tiba hilang. Iya hilang, nggak tahu kemana terus Kevin naro. Dan itu lu sempat megang tuh batu itu. Pegang, gue pegang. Itu emang kayak berlian lah, gue bagus banget itu batu. Itu ternyata punya Ratu itu. Dan ini kejadian yang lu alamin ini sangat di luar nalar banget ya. Bahkan sampai sekarang nih lu mengalaminya percaya atau nggak percayanya sih Bang? Saya nggak percaya sih bang gitu ya. Tapi yang lu alamin nih kayak tadi mimpi lu masuk pasar Dieng ini nyata banget ya. Betul bang, kayak nyata. Tapi saat itu gue sadar gue lagi di gunung saat itu di mimpi itu. Iya, kadang kalau kita bermimpi kan kita kadang nggak sadar ya. Dan Iya. kita dan gua sadar. Ini Dan aneh jatuh banget. pun gue ke jurang jurang gitu. itu, gue sadar, gue ngerasain gue jatuh. Dan gue jatuh tepu bangun. Itu. Nah semenjak Tole hilang nih, Iya. dan lu menemukan Tole ini ya, dan Tole ini kan ditemukan di Candi Kete. Jadi ketek. Dan gue pengen tanya ketika dia sadar nih, Iya. ada ini nggak informasi dari Tole dia ngalamin kejadian apa aja waktu hilang itu Nah dari situ dia nggak mau cerita sampai sekarang ini? sampai sekarang. Untuk jadi dia pendem aja sama dia. Dia takut katanya. Setakut itu dia. Takut itu. Pokoknya gue info dari si Kevin. Sampai sekarang dia nggak mau naik gunung lagi. Itu. Sejak kejadian itu karena dia udah ditanding juga sama si Ratu itu. Aduh. Mungkin dia kepikiran di situ kali ya. Gue udah Kevin udah bilang sih gini. mungkin dibilang Ratu sih ditandainya gini. Lu boleh ke gunung lagi, cuman nanti lu jangan ngelakuin hal bodoh lagi gitu maksudnya. Mungkin gitu kali Ratu. Cuman dia tetap kok nggak mau, tetap takut. Yeah. Dan dia pendam sendiri deh tentang cerita itu. Nah, lu kan sepanjang perjalanan pendakian lu kan lu melihat beberapa sosok-sosok makhluk-makhluk kayak gitu ya. Dan yang gue pengen tanya itu ketika lu ngelihat sosok tinggi besar yang kayak bos samurai Iya, itu. pas umur itu. Tuh sosoknya setinggi apa tuh, Bang? Tinggi sepintu gitu tuh kayaknya pintu. Gila, tinggi banget tuh. Tinggi banget, Bang. Videonya ada tuh. Nanti juga ada videonya, Oh, iya. mungkin nanti bakal gue tayangin di slide ini, boleh Bang ya? Boleh. Nah. Dan ketika lu ngeliat sosok itu, gimana perasaan lu? Kan lu sempat melewati sosok gitu tuh, Nah. dua orang itu tuh. Gue campur aduk. Antara takut, antara ngeri. Ngeri-ngeri sedap lah ibaratnya gue ngelewatin tuh dua makhluk. Perawakannya kayak gimana sih Bang? Dia pakai Mukanya gitu tertutup atau? tertutup. Oh. Kayak pakai topeng gitu. Kayak pakai terus cuman kelihatan mata merah gitu. Gitu. Tutup gitu. Merinding banget, gua nggak kebayang kalau Iya. posisi gua ada di lu saat itu ya. Betul, gue baru pertama kali naik gunung kan. Emang sebelumnya kan gue ke Curug 1000 tuh. Nah di Curug 1000 kan lu sempat ada pengalaman horor itu, Iya. boleh ceritain nggak? Dikit aja nih, lu ngalamin kejadian apa sih waktu itu? Waktu ke Curug 1000 itu, gue di villa ya. Gue diganggu juga. Itu gara-gara temen gue ngebawa jimat. Bawa apak. Wapak. Iya. Ya digangguin lah, ibaratnya di villa digangguin. Dan di Curug pun digangguin. Itu diikutin sama genderuwo itu. Sampai di Curug 1000. Wah, Curug 1000 nih. Curug 1000 nih banyak cerita horor ya Iya sebenarnya Bang. nih. Dan agak akhirnya kita ada perdebatan nih di situ, ya kan? Yang seharusnya kita tuh cuma sejam ke Curug 1000, ya kan? Ternyata berjam-jam. Jam 4 kita belum nyampe di Curug 1000, sedangkan kita harus balik jam 4 ke bawah. Iya. Curug 1000 kan begitu, lumayan. Iya. Horor lah pokoknya tuh Curug 1000. Iya, Tapi disitulah. mungkin nggak tahu sekarang kayaknya fasilitas kan udah makin bagus kali Bang ya. Iya. Udah lama juga gua nggak kesana soalnya. Iya. Itu tahun 2006 sih gue, Iya. 2006. Tapi lu udah pernah balik lagi tuh ke Curug 1000 belum? Apa, gue berani gue. Gue berani gue. Dan ini salah satu pengalaman pendakian lu yang baru pertama kali Iya, gue udah mau dan baru
pertama kali juga mengalami kejadian ini. Betul. Ini sangat luar biasa banget kejadian yang lu alamin ya Bang ya. Iya Dan sih, ini nggak bisa gue lupain. ih, gokil sih. Tapi ini teman-teman lu sampai sekarang masih aktif nih ya? Maksudnya aktif itu berkomunikasi masih aktif Masih gitu. aktif, masih. Dan masih pada sehat semua ya, Sehat nggak semua, ada kendala apapun itu. Sebenarnya gue mau cerita ini kan gue ngomong dulu sama mereka. Oh iya. Ya udah angkat aja. Oke, berarti ini cerita yang lu angkat ini udah persetujuan dari teman-teman lu ini ya. Betul. Oke nih Bang Nanda, thank you banget lu udah mau berbagi cerita pengalaman pendakian Iya, lu. betul. Dan ini cerita yang menurut gua sangat horor banget dan banyak banget pelajaran-pelajaran yang kita bisa dapatkan dari cerita ini ya Bang ya. Iya, Salah satunya tadi yang lu sempat jelaskan kenapa lu bisa mengalami kejadian horor itu karena ada salah satu teman lu yang membawa minuman keras dan mengambil sesuatu yang bukan miliknya ya. Betul. Dan dampak ini sangat luar biasa banget. Dan oke nih Bang, mungkin sebelum kita mengakhiri cerita ini, lu punya pesan-pesan nggak sih buat teman-teman semua yang menonton video kali ini? Oke. Ya mungkin gue bisa dibilang gue awam ya sama naik gunung ya. Bukan senior banget lah. Tapi gue mau beri pesan buat kalian semua. Ya mungkin yang pecinta alam ya. Atau mungkin yang baru-baru nih. Ya janganlah lu berbuat yang di luar nalar. Yang dilarang sama apapun itu, lu bawa jimat atau lu ngambil benda di sana atau lu buang sampah sembarangan. Terus juga lu bawa minuman alkohol atau lu berbuat apa sih itu Hal-hal yang hal-hal negatif, yang negatif lah ya. Oke. Jangan lu lakuin itu. Itu dampaknya fatal banget men, itu aja sih menurut gue. Oke. Dan Bang Nanda juga mempunyai channel YouTube nih. Gua mengingatkan kembali dan channel YouTube-nya juga berkaitan dengan konten-konten horor Bang ya. Iya, betul. Dan itu mengangkat cerita-cerita urban legend atau Urban pendakian Legend gunung. campuran ya bang. Oh, yang penting horor ya. Ini horor Dan cerita dan lu bisa simak di channel YouTube-nya itu udah Klimis Official. Tadi di awal pembukaan sempat gue jelasin, lu langsung aja simak ya Bang ya. Iya, Di situ banyak banget cerita-ceritanya dan itu lu cukup vakum lama juga Bang ya channel lu ya. Iya, gue vakum lama gara-gara editor gue pulang kampung. Dan akhirnya gue kelamaan. kelamaan nggak balik-balik, ya udah akhirnya ada editor saudara gue sendiri sih. Oke. Udah akhirnya berjalan lancar dan ya. Oke, pokoknya Bang Nanda sukses terus buat channelnya. Amin. Tetap jalan terus dan lu juga bagi teman-teman lu nih yang lu ceritain di channel ini. Iya. Semoga sehat selalu Bang ya. Amin. Salam buat teman-teman semua. Oke, dari gue Indra mungkin itu aja. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.